105,4 FM RRI Pro 2 Suara Kreativitas. Numpang nampang sore hari ini masih kita punya waktu beberapa menit dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan langsung sama Kak Wanda. Yang pertama kita langsung aja ya Kak ya. Ada Yuni di Patimura. Hai Kak, selamat sore. Aku mau tanya, kenapa sih saat ini mendongeng untuk anak itu semakin minim untuk dilakukan? Padahal aku merupakan salah satu orang yang suka dengerin dongeng. Bisa langsung dijawab. Mungkin banyak faktor ya, mungkin ada kesibukan orang tua gitu sehingga mereka tidak memiliki waktu yang cukup gitu. Terus mungkin juga sumber mereka nggak tahu di mana bisa mengakses dongeng-dongeng kayak gitu, atau buku cerita anak gitu. Karena kalau buku cerita anak yang usia di bawah 5 tahun untuk picture book itu cukup mahal harganya gitu kan. Jadi kadang itu tidak terjangkau gitu. Tapi ada juga sumber-sumber dari internet yang bisa dimanfaatkan kayak gitu. Jadi memang hampir terlupakan sih, karena tidak banyak lagi ada apa ya, kayak kesempatan atau waktu gitu mungkin ya untuk sekedar tidur mendampingi anak terus ngasih dongeng-dongeng kayak gitu. Tapi di berbagai tempat sekarang sedang digalakkan itu untuk mendongeng lagi gitu, kembalikan mendongeng kepada anak-anak gitu. Karena itu manfaatnya banyak sekali gitu, dan itu juga bisa meningkatkan kedekatan atau ikatan antara orang tua dan anak, dan orang tua dengan anak dengan pendongengnya gitu. Jadi mari kita misalnya yang muda-muda nih, kalau kita punya adik-adik kayak gitu-gitu, kita bisa mulai nih ngajakin mereka bercerita gitu, atau bercerita sama mereka kayak gitu. Oke, itu ya untuk Yuni di Patimura. Kemudian ada Tugus di Pulau Bali sana, katanya ritual apa sih yang dilakukan sebelum menulis nih Kak Wanda, kalau boleh tahu? Wah, ada ritualnya nggak? Apa ya? Sebetulnya kalau ritual mencari ide saya ada. Jadi saya sangat suka melakukan perjalanan yang cukup jauh sendirian tanpa bicara sama siapapun gitu. Jadi misalnya saya dari Singaraja ke Denpasar gitu. Di sana saya banyak menemukan ide gitu. Jadi ketika di motor atau di kendaraan itu kan kita diam aja terus biarin pikiran tuh kemana-mana. Terus akhirnya tiba-tiba ide ini bagus deh gitu. Kalau misalnya untuk apa ya? Kalau ide menurut saya itu sih yang muncul gitu. Terus kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan yang menunjang untuk melakukan dunia kreatif atau melakukan tulis-menulis itu, biasakan untuk menulis apapun gitu setiap hari dengan waktu yang konsisten gitu. Misalnya baru bangun tuh jangan pegang HP, tapi ambil kertas, tulis sesuatu gitu, apapun itu. Misalnya kalaupun nggak tahu mau nulis apapun, aku nggak tahu mau nulis apa, kayak gitu-gitulah tulis kayak gitu-gitu. Jadi itu kayak mengaktifkan otak kita untuk melakukan kebiasaan gitu. Jadi nanti suatu ketika kita tidak menulis itu, kita malah ngerasa kehilangan gitu. Kok aku tidak menulis apa-apa hari ini ya, dan malah merasa resah gitu. Gitu. Oke, itu untuk Tugus. Kemudian ada Yolan di Banyuning. Hai Kak, aku mau nanya sama Kak Wanda dong, apakah Kak Wanda suka menyelipkan pesan moral ke dalam karangan cerita Kak Wanda? Kalau iya, pesan moral seperti apa sih yang ingin disampaikan? Kalau pesan moral sih nggak terlalu ya, karena kita meyakini bahwa apapun ceritanya pasti selalu ada pesan yang disampaikan gitu. Nggak perlu menyelipkan. Biasanya kan kalau di zaman dulu itu ada cerita, terus nanti di bawahnya ada pesan moral gitu. Sebetulnya itu malah membatasi kreativitas, karena kalau kita menceritakan dan pesan moralnya tuh harus kayak gini gitu. Jadi anak-anak itu sudah tidak mencari lagi bahwa apa sih yang ada dalam cerita itu, karena sudah ada kan, sudah kita jelaskan kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya pesan moralnya itu tidak tertulis secara langsung seperti itu, kita bisa melakukan diskusi-diskusi, dan itu yang malah membangkitkan pemikiran-pemikiran untuk anak-anak. Misalnya kayak misalnya tadi cerita beruang tuh yang ada parfumnya, kita bisa bertanyakan, kira-kira si beruang ini menurut kalian dia bagaimana gitu. Mungkin ada yang bilang si beruang nih jahat karena dia membuat teman-temannya itu dalam bahaya kayak gitu. Atau si beruang ini
padahal niatnya nggak gitu kok gitu, nggak jahat kok gitu, dia berniat baik untuk membuat semua orang wangi gitu. Ada juga yang akan menyampaikan mungkin, oh ini si beruang ini walaupun dia melakukan kesalahan, dia tuh mau memperbaiki. Jadi ada malah justru kita bisa menghadirkan diskusi-diskusi gitu kalau kita tidak menampilkan pesan moral di akhir cerita gitu. Jadi mengalir aja, kita bercerita. Toh di dalam di dalam cerita itu ada tokoh-tokoh, karakter tokoh-tokoh yang akan menampilkan sendiri gitu loh. Mana yang baik sama mana yang buruk itu akan terlihat gitu dari penyelesaian di awal dan hingga ke akhir cerita itu gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Dewi di Gajah Mada. Menurut Kak Wanda, menulis itu bagi Kak Wanda sendiri apa sih? Kalau menulis ya, karena saya sih karena fokusnya ke cerita anak ya, menulis itu membuat saya mengaktifkan imajinasi saya sendiri sih. Dan lebih dalam lagi saya ngerasa kalau ketika saya menulis cerita anak, saya merasa kembali ke diri saya waktu kecil gitu, yang sangat polos, yang apa adanya, yang melihat segala sesuatu itu sangat penasaran gitu, sangat murni. Dan itu membuat saya itu lebih bebas untuk melakukan sesuatu atau mencoba segala hal gitu. Jadi walaupun medianya tuh menulis itu salah satu ekspresi yang membuat saya kembali menjadi diri saya yang lebih murni lagi gitu, yang dulu yang ketika kita tidak banyak terluka kayak gitu. Oke. Wah, nggak kerasa Sobat Kreatif, hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Wanda. Pasti di rumah ada juga nih yang pengen, ayo dong Kak Wanda, dongeng dikit dong. Oke, kita akan dengerin Kak Wanda mendongeng. Silakan Kak Wanda. Oke. Ini cerita saya buat baru tadi pagi. Wah. Dan ceritanya cukup singkat karena ini di radio gitu kan. Oke. Ini judulnya adalah Curly. Curly adalah anak gadis berusia 5 tahun. Dia sangat malas menyisir rambut dan merapikan tempat tidur pun dia malas. Jadi, rambutnya yang ikal semakin kusut karena tidak pernah disisir. Mirip seperti kamarnya yang juga sangat kusut. Barang-barang berserakan di mana-mana. Suatu hari, Curly sangat ingin menggambar, namun ia tidak bisa menemukan pensilnya. "Ibu, apakah kau sempat melihat pensilku?" "Tidak, Nak. Mungkin ada di suatu tempat di kamarmu," jawab ibunya. "Ayah, apakah kau sempat melihat pensilku?" "Tidak, Nak. Sepertinya kau harus merapikan kamarmu agar pensilnya ketemu." Curly kemudian kembali ke kamarnya dan terpaksa merapikan semua barang agar bisa menemukan pensilnya. Tapi setelah kamarnya dirapikan pun, pensilnya tidak ketemu. Ia sampai garuk-garuk kepala meski tidak gatal. Tapi dia merasakan sesuatu di rambutnya. Benda keras yang panjang. Dia meraihnya. Dan ternyata itu adalah pensil yang selama ini dia cari. "Wah, ini dia pensilku," kata Curly. "Makanya sisir rambutmu agar pensilmu tidak punya tempat untuk bersembunyi," kata nenek sambil tertawa mengintip cucunya dari balik pintu. Oke, segitu. Luar biasa. Aku sampai gimana gitu ya dengerin cerita ini. Katanya sih ceritanya baru dibuat tadi pagi sampai kreatif. Wah, bisa ya seperti itu ya. Ya, demi Pro 2 RRI. Oke, yang terakhir Kak Wanda. Berikan sedikit closing statement untuk menutup acara ini. Oke. Kalau aku sebagai ini temanya kan berkarir di dunia kreatif ya. Kita punya prinsip bahwa kalau kita memiliki sesuatu yang ingin kita kerjakan saja dan usahakan bahwa sesuatu itu kita kerjakan dengan bebas gitu, tidak memiliki beban atau kita tidak membebani kegiatan itu dengan kayak beban-beban kayak misalnya finansial kayak gitu-gitu. Jadi kita tetap fokus mengerjakan pekerjaan kita untuk menghidupi diri sendiri, tapi juga meluangkan waktu untuk tetap kreatif gitu, tetap aktif dan
tetap membuat dunia baru di dunia kreatif yang Mhm. kita inginkan gitu. Kalau misalnya saya sebagai pendongeng dan cerita anak gitu. Dan ketika kita memilih gitu ya, sudah menemukan bahwa aku ingin melakukan itu gitu. Walaupun apapun yang akan terjadi, apapun kendalanya, tetap lakukan. Kayak misalnya ada pun kendala yang misalnya berat dan kita kayaknya nggak mungkin deh melakukan itu lagi kayak gitu. Tetap luangkan waktu gitu, walaupun cuman bisa misalnya mendongeng atau bercerita 5 menit atau apa. Pokoknya tetap berprogres untuk mengembangkan diri ke arah kreativitas yang kita mau itu gitu. Oke, terima kasih Kak Wanda. Iya, sama-sama. Waktunya sore hari ini ya udah nemenin kita bincang-bincang di acara Numpang Nampang. Iya. Sahabat kreatif juga terima kasih banyak yang udah dengerin, yang udah tanya-tanya juga terima kasih. Kita ketemu lagi esok hari di acara dan frekuensi yang sama. Tetap stay tune di Prodo FM, jadikan terus generasi muda sebagai headline dan salam kreativitas. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Kak.